Cok, hari ini aku mau masak daging. Kau mau nggak? Enggak ah, lu kalau masak daging alot mulu. Ya kalau kau nggak mau ya nggak usah makan. Biar gua sama teman-teman yang lain aja yang makan. Jangan gitulah. Emang lu mau masak apaan sih? Maksa gitu. Gua mau buat sapi lada hitam nih. Maulah kalau dagingnya kagak alot. Kita bikin masakan dengan daging kurban nih guys, tanpa alot-alot klep. Jadi nih guys, buat kalian yang masih punya daging kurban simpanan atau kalian pengen beli daging sapi tapi nggak tahu cara masaknya karena takut alot, mending kalian coba tips dari aku nih guys. Nah hari ini aku mau buat sapi lada hitam ala anak kos, dan yang pastinya dagingnya itu nggak akan alot guys, karena di sini dagingnya aku mengempukannya menggunakan baking soda. Setelah dimarinasi dengan baking soda dan diberi bumbu, langsung kita goreng aja di atas minyak panas sampai dagingnya itu matang. Baru kita tumis semua perbumbuan untuk sapi lada hitamnya, lalu kita masukkan daging sapi yang udah kita goreng tadi. Inilah dia hasilnya, sapi lada hitam ala anak kos yang enak, mudah, dan simple. Pokoknya kalian harus recook guys masakan ini. Nah ini nih Pak, hari ini aku bikin sapi lada hitam yang dulu pernah gua buat tahun lalu. Daripada lu nge-request minta steak, mending lu makan ini aja. Tampilannya mirip beef teriyaki. Ya mirip, cobain. Nasinya masih ngebul. Bismillah. Gimana Pak? Enak. Ya Allah, akhir bulan gini makan apa ya kalau cuma ada ini? Elah, lu baik nih. Gue bawain sosis sama telur. Wih senang kali Mbak Mas sosis. Mau dibuat apa sih? Kalau gue mah biasa aja, nggak usah pedes. Udah simple. Gini nih, kalau udah masuk akhir bulan ya, kita sebagai anak kos itu harus bisa kreatif membuat makanan dengan bahan seadanya gitu. Nah, karena kebetulan nih kita dibawain telur dan juga sosis kalian, hari ini kita mau buat sebuah masakan yang sekiranya itu mudah lah ya guys ya untuk anak kos. Ya gimana nggak mudah nih, telur sama sosis tinggal kalian goreng aja. Tapi mohon maaf nih guys nih, ini lengket banget nih pas gua masak. Gue bingung banget kenapa bisa lengket, tapi nggak apa-apa, ya penting kita masak sampai makanannya itu jadi. Tinggal dicampur-campur aja semuanya, lalu tinggal kita plating, taburi juga dengan daun bawang. Inilah dia hasilnya, sosis telur kecap ala anak kos. Nah hari ini kita bikin sosis telur kecap nih Pak. Sekarang kau cobain gimana rasanya. Sosis, telur, dan kecap. Yoi. Ini masih hangat semua ya guys ya. Yoi guys, menjaga kesegaran dari sebuah masakan. Ya, bismillah. Gimana Pak? Kalau kata gua, si telurnya sama si sosisnya tuh nggak nyampur rasanya gitu. Jadi misah gitu ya? Tetap kerasa gurih telurnya, tetap terus asin sosisnya kerasa. Rul, hari ini lu masak apa? Gak tau ya, masih sibuk gua. Lu nggak mau nyoba eksperimen masak kayak dulu gitu? Eksperimen? Maksudnya apa ya Cok? Itu bikin masakan yang belum pernah lu buat. Ada satu sih, nanti lah gua buat. Apaan tuh? Nanti lah gua buat, gua masih nggak tahu namanya. Karena kita udah bingung nih pengen makan apa, kali ini kita mau coba eksperimen ya guys ya, bikin sebuah makanan yang belum pernah gue buat sebelumnya. Nah karena kita kebetulan punya bahan-bahannya, ya udah kita coba aja bikin semuanya apa yang kita pikirkan hari ini. Ya ini bener-bener ya guys ya, definisi laki-laki itu tidak butuh resep tapi cuman butuh bahannya aja. Dan kebetulan nih kita masih punya bahan sisa, yaitu daging sapi kemarin ya guys ya. Nah karena kita pakai daging sapi, maka sudah dipastikan besok kita akan memasuki versi akhir bulan. Inilah dia hasilnya, tahu saus daging ala anak kos. Kalian harus cobain guys. Nah, ini nih guys, hari ini kita bikin tahu saus daging ya guys ya. Ini eksperimen ala anak kos. Jadi kita punya daging kurban sisa sama pakein tahu juga nih guys. Ini kita cobain ya guys ya. Bismillah. Menarik. Jadi kalau dagingnya ini lebih kalian halusin lagi guys, hasilnya bakal lebih enak lagi. Kalian boleh lah dicoba kalau misalnya masih punya daging sapi, kalian buat kayak gini. Wah enak banget. Cok, kayaknya gue pengen buat kue deh hari ini. Lu mau nggak? Emang bisa lu bikin kue? Bisa lah, remeh-remeh. Buatnya juga pakai duit gua. Intinya lu mau apa kagak? Maulah kalau dibuatin, apalagi gratis. Waduh guys, emang bisa bikin kue? Ya udah kita tunjukin resep kue ala anak kos nih tanpa mixer-mixeran. Kita cuman pakai pengocok manual. Jadi nanti tuh semua bahannya tinggal dikocok-kocok aja lalu dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain. Untuk masaknya juga simple. Kita nggak menggunakan oven club itu karena nggak relate sama anak kos nih. Kita tunjukin masakan makanan kue yang cocok, yang relate untuk anak kos. Untuk resepnya nanti gue coba
gua taruh lah ya di deskripsi. Nih kalau kalian nggak percaya, lihat hasilnya itu bagus banget untuk ukuran bolu ala anak kos. Inilah dia hasilnya, bolu kukus coklat ala anak kos yang enak, mudah, dan simple. Ini nih guys nih, hari ini kita bikin bolu spesial untuk di hari yang spesial. Kita coba ya guys ya. Bismillah. Wah bener weh, lembut banget weh. Nanti gue coba taruh resepnya ya di kolom caption ya kalau sempat. Woi, Rul. Ayam sekilo tuh spesial dari gua. Udah tahu air bulan, ngapa beli ayam? Susah loh nanti, ini heran kali aku. Ya suka-suka gua lah. Udah lu jangan main ngomong, masak sana. Buset, kagak ada remnya. Ya udah, lo mau dibuat apa pakai ini nih? Lu masak pakai ini nih, enak biar pedes. Ya udah, karena hari ini kita dibawain ayam sama Mamang Repa nih guys. Hari ini kita mau buat sebuah masakan yang sangat enak, cocok banget dimakan pas akhir bulan atau awal bulan. Dan buatnya juga gampang banget. Kenapa gampang? Ya karena semua bahan yang udah kita siapin itu cuma ditumis doang, lalu masukkan ayam yang udah kita rebus sebelumnya. Boleh juga kalian goreng. Nah, inilah dia hasilnya. Sambal goreng ayam ala anak kos yang enak, mudah, dan simple. Nah ini nih pak, pesanan lu bawain ayam, gua bikinin ayam sambal goreng ala anak kos. Nih nasinya. Ya, itu nasi sambal juga, nasi bumbu. Coba cobain. Coba ya. Bismillah. Enak guys. Enak banget. Perfect. Rul, lihat nih Rul. Asupan protein bulanan datang nih. Wah ini baru namanya sumber protein ala anak kos guys. Iyalah, mumpung dapat rezeki, makanya gue beliin. Ya dah. Ini mau dibuat apa ini? Pokoknya dimasak saus harus enak karena gue yang beli. Ini nih guys, baru namanya asupan protein anak kos di awal bulan. Harus dong pakai ini. Nah karena bahannya spesial, treatmentnya juga harus spesial dong. Kali ini gue mau bikin sebuah masakan yang enak banget pakai asupan protein awal bulannya anak kos. Sedikit tips nih buat kalian biar asupan proteinnya nggak alot. Kalian bisa marinasi menggunakan baking soda, bumbu marinasi, tepung maizena, minyak, dan sedikit air. Kalau udah didiamkan, setelah itu tinggal kita tumis aja dagingnya seperti ini, lalu tambahkan saus ajaib yang nanti resepnya bakalan aku share di kolom deskripsi. Inilah dia hasilnya, daging 3 saus ala anak kos. Nah ini nih pak, asupan protein yang lu bawa. Kali ini kita bikin 3 saus yang berbeda. Yuk cobain. Oke, lu cobain. Bismillah. Gimana pak? Nah, protein Protein. tinggi. Rul, gue lagi pengen kari, bikin dong. Tumben banget lu pengen kari. Jadi gini Rul, gue kemarin nonton anime, terus dia tuh makan kari, kayaknya tuh enak gitu. Bisa sih, tapi nggak akan seenak anime lah ya. Yang nonton kau, yang repot aku. Mungkin itu yang bakalan gue bilang kepada temen gue yang satu ini. Tapi nggak apa-apa, ini memberikan saya ide baru untuk membuat sebuah masakan yang menggunakan ide dari anime. Walaupun masakannya nggak mirip banget nih dengan di anime karena dia pakai mie, tapi menurutku nggak apa-apa. Yang penting kita makan kari hari ini. Oh ya guys, sekedar info ya, untuk bumbunya itu kalian bisa beli di toko terdekat lah ya guys ya. Harganya murah kok, rasanya enak banget, dan pastinya kalian harus cobain masakan ini menggunakan bumbunya ya guys ya. Nah ini nih guys nih, hari ini kita buat kari Jepang ala Nokos. Bahan-bahannya simpelan aja guys. Ini lebih simpel daripada yang kemarin guys. Nih kita cobain ya. Nasi, kari, terus kentang, wortel, ayam. Bismillah. Panas, tapi rasanya tuh enak lah. Ini lebih enak daripada yang kemarin yang pakai ayam katsu itu guys. Ini lebih enak guys, mantap. Kalian harus cobain. Gua nggak nyangka sih, kepikirannya itu bikin pangsit isi ayam. Tapi karena nggak ada kulit pangsitnya, gue ganti menggunakan terong dan rasanya itu enak banget guys. Nah ini guys, hari ini kita bikin terong isi daging ala Nokos nih. Ayo kita cobain ya, kita sama Dedek nih. Bismillah. Boleh lah, lumayan enak.
Kan lo coba bikin deh. Nah, karena gue lagi pulang kampung dan gue lagi sendirian, hari ini aku mau coba bikin menu yang enak banget, cuman pakai ayam dan juga terong nih. Oke, kebetulan karena gue abis belanja dada ayam setengah kilo yang udah di fillet. Nih ayamnya mau aku cuci dulu sampai bersih ya guys ya. Kalau nanti udah bersih, tinggal kalian chopper aja pakai chopper. Kalau nggak ada pakai pisau. Nah, untuk bumbunya tinggal kalian lihat aja lah di video paya weh tak kasih tahu. Nanti aku tulisin lah resep-resepnya di kolom deskripsi ya. Nah, untuk terong itu tinggal kalian potong-potong aja sesuai dengan video. Maklum lah ya guys ya, lagi ngide aku nih bikin masakan ini, tapi enak kok jadinya. Oh ya, jangan lupa ya, nanti adonan ayamnya dimasukin di terong. Abis itu tinggal kalian celup aja di tepung basah lalu digoreng sampai dia itu matang. Sebenarnya ini dimakan langsung aja udah enak, tapi aku mau nambah saus pedas manis racikan anak kos yang sangat simpel banget ya. Nanti aku tulis juga resepnya di kolom deskripsi dah. Pokoknya kayak gitu, buatnya gampang banget. Nah, kalau semuanya udah matang, tinggal kalian sajikan aja semuanya. Dan inilah dia hasilnya. Terong isi daging ala anak kos yang enak, mudah, dan simple.